Berapa menit Pak Badrun? Secukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Kepada Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Al-Mukarram nggih pembicara, bukan Al-Muhtaram, Al-Mukarram. Kepada Bapak Ibu guru dan karyawan yang kami hormati, kepada seluruh anak-anak yang kami cintai, alhamdulillah wa syukrulillah, di pagi hari ini cukup cerah dan mendung sehingga kita tidak begitu kepanasan. Ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam dilimpahkan kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia ini, di dalam proses kejadian alam itu ada dua. Yang pertama adalah proses kauniyah, yang kedua adalah proses robaniyah. Kalau proses kauniyah itu maksudnya sebab akibat. Bumi bisa rusak karena ulah manusia. Manusia bisa sukses karena ada usaha belajar. Itu kauniyah. Adapun yang kejadian robbaniyah itu adalah maunya Allah. Kita manusia dan makhluk lain takluk. Apa yang maunya dia, ya kita manut. Contohnya, Nabi Adam alaihissalam tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tapi karena kehendak Allah, ya muncul Nabi Adam. Yang kedua, Nabi Isa alaihissalam. Siti Maryam tidak punya suami, tidak ada yang menyentuh sedikit pun, apalagi sampai melakukan perzinahan, no. Tapi tiba-tiba perutnya melendung, lahirlah seorang Nabi Isa alaihissalam. Karena apa? Maunya Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, pasti bisa. Termasuk Isra Mi'raj. Isra Mi'raj kalau dipikirkan secara logika manusia, logika matematik, logika ilmuwan sampai profesor, tidak masuk di akal. Tidak akan diterima oleh akal manusiawi. Tapi kalau dia logikan kepada ilahi, logikakan kepada iman, pasti diterima. Karena itu adalah maunya Allah. Dicontohkan, ini karena kehendak Allah. Bapak Endi tadi yang mewakili Bapak Kepala Sekolah dari sini ke Jakarta naik bus atau naik mobil pribadi, berangkat jam 9 malam, datang jam subuh pagi. Kebetulan di pesaknya Bapak Endi itu ada semut, ikut nimbrung semut di pesak. Nah setelah di Jakarta, semut cerita pada teman-temannya, mut, ketemu jangan sebut Jakarta.
Saya dari Majenang sudah nyampe Jakarta hanya 4-5 jam datang. Kata semut, apa? Dari Majenang ke Jakarta sudah datang pagi ini? Iya. Gak mungkin, Mut. Ente kan jalannya aja. Betapa kecilnya dan betapa jauhnya hanya beberapa jam saja, nggak mungkin. Secara logika nggak mungkin, tapi setelah diterangkan, saya akan nimbrung sama pesaknya. Nah, Bapak Hendy, kisah Isra Mi'raj seperti itu. Jadi kalau Allah berkehendak, sudah sangat mudah, karena kejadian Isra Mi'raj adalah maunya Allah, bukan maunya Rasulullah, bukan maunya Nabi Muhammad, bukan. Nabi Muhammad sifatnya adalah pasif, yang aktif adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu untuk mempertebal kepercayaan kita terhadap Isra Mi'raj. Karena hanya 1 malam dari Mekah ke Madinah, dari Madinah ke Palestina, dari Palestina naik ke Sidratul Muntaha, turun lagi ke bawah hanya dalam 1 malam. Saya contohkan seperti tadi semut. Sekali lagi, kalau maunya Allah, pasti Allah bisa. Nah, itu salah satu kalau saya terangkan tentang kejadian alam. Kemudian di dalam Isra Mi'raj ini adalah peristiwa yang tercatat di dalam Al-Quran yang diawali dengan kalimat tasbih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Diawali dengan kalimat subhanalladzi, yaitu kalimat tasbih. Kalimat tasbih itu artinya mensucikan. Betul-betul kejadian peristiwa Isra Mi'raj itu suci, bersih kehendak Allah. Di sini memberi makna bahwa Allah suci dari kelemahan, suci dari kekurangan, suci dari hal-hal yang meragukan, segalanya suci, sehingga peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Bahasa Pak bagusnya amazing. Ini bagaimana? Luar biasa. Kejadian yang sangat langka dan luar biasa. Mungkin hanya satu-satunya yang diperintahkan kejadian Isra Mi'raj itu. Hikmahnya apa dengan Allah menyebutkan kalimat subhanalladzi ketika mau memperjalankan Rasulullah dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, kembali ke Mekah? Di situ ada kalimat thayyibah. Subhana itu adalah kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah itu adalah ibadah yang ringan dan murah, gampang sekali. Contohnya, kalau kita melihat ada yang meninggal atau kena musibah, mengucapkan inna lillahi dan seterusnya. Bayar tidak? Murah. Ketika kita kepadu, kaki kita jeduk, inna lillahi. Gampang tidak? Gampang. Ibadah murah tasbih itu atau kalimat thayyibah. Nah, wong anak wong ayu ucapkan Masya Allah. Nah, anak wong ganteng ucapkan Masya Allah. Jangan bilang buset. Itu namanya bukan kalimat thayyibah, nggak boleh dalam Islam. Ucapkan kalimat thayyibah, Masya Allah. Ayo nek kayak wong. Amalkan nggih? Nggih, gampang.
Beda dengan ibadah haji, beda dengan mendirikan masjid. Namanya ibadah haji, mendirikan masjid, ibadah mahal sebenarnya itu. Kenapa mahal? Karena pakai duit. Kudu ngumpulkan duit. Ibadah haji 3 juta, 35 juta lebih. Kan mahal. Member yang disuruh melaksanakan yang mampu. Nah, kita kembali ke subhana tentang maha suci. Itu kita diperintahkan oleh agama, biasakan mengucapkan kalimat thayyibah. Alhamdulillah. Lah itu thayyibah itu. Murah. Karena waktu. Lanjutkan kalimat subhanalladzi asra. Nah, asronya yang sekarang menjalankan. Asra itu berasal dari bahasa, kalau di dalam sorof itu disebutkan saro yasiru. Kemudian dimajhulkan di dalam balaghah itu disebutkan asra yusri isro'a. Artinya menjalankan. Berarti kalimat menjalankan aktif. Siapa yang menjalankan? Allah. Berarti Nabi Muhammad dijalankan, sifatnya pasif. Makanya tadi kejadiannya semalam bisa, karena itu adalah yang aktif Allah. Gitu. Asra perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha. Bahkan Sidratul Muntaha itu Rasulullah diajak lihat surga, lihat neraka di sana. Dan juga diperintahkan untuk menjalankan sholat pada umatnya, turun kembali hanya 1 malam. Ini kalimat daripada saro yasir isro kalau dimajhulkan. Nah, kejadian seperti ini, perjalanan tadi yang ada yang disebut asro, sekali lagi ini adalah kemauan Allah. Kemauan siapa yang aktif? Allah. Siapa yang pasif? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dilanjutkan bi'abdihi 20 menit ya Pak Mun. Tadi bilang jadi gini dari belakang 20 menit lah. Bi'abdihi itu artinya adalah hambanya. Loh, kenapa pakai bi'abdihi? Tidak pakai Muhammad. Subhanalladzi asra bi Muhammad. Tidak pakai itu, kenapa? Karena Allah berkehendak dan ada maknanya. Mengapa tidak menggunakan pakai bi abdihi, bukan pakai bi Muhammad? Ini ada beberapa makna. Yang pertama adalah dengan kalimat bi abdihi, Allah itu mengisrokan beliau antara ruh dengan jasadnya. Badannya ikut, ruhnya ikut. Itu yang pertama. Jadi bukan hanya ruhnya saja kayak mimpi, bukan. Badannya beliau diajak. Dan di situ ada bodyguardnya. Apa ya bodyguardnya? Pengawal, security, atau TL kalau dalam wisata namanya TL. Ada TL-nya. Siapa? Malaikat Jibril. Itu usul perintah Allah kepada Jibril. Jibril, terus dampingi, kalau adanya kasih tahu. Betul, dia diajak, didampingi oleh malaikat Jibril. Itu yang pertama. Jadi yang ikut perjalanan ke sana antara ruh dengan jasad, sehingga menggunakan kalimat abdihi, artinya adalah hambanya. Makna yang kedua, mengapa pakai bi abdihi tidak pakai bi Muhammad, yaitu maknanya adalah
bahwa Nabi Muhammad sebagai manusia pilihan. Hanya Nabi Muhammad yang diajak mendapat mukjizat memerintahkan sholat dengan perjalanan seperti tadi yang saya terangkan. Karena paling dicintai oleh Allah sebagai hamba, benar-benar hamba. Kita tahu Rasulullah itu luar biasa cobaannya, sampai pernah diumumkan barang siapa yang bisa membawa kepala Muhammad akan diberi upah 100 ekor unta. Siapa yang nawari? Orang kafir. Tapi alhamdulillah cobaan demi cobaan dan yang bertubi-tubi dia lulus, sehingga dia sangat dicintai oleh Allah sebagai manusia pilihan. Dia disebutnya adalah Abdul. Nah, kalau kita termasuk hamba Allah apa bukan? Termasuk hamba Allah apa bukan? Boleh ngaku hamba Allah. Hei hamba Allah, hei hamba Allah, boleh itu ngaku. Siapa yang aktif itu? Kita. Belum tentu Allah mengatakan kamu hamba saya. Ada syaratnya bilang hamba Allah itu. Nyumbang duit 1.000 rupiah, ditulis di kertas hamba Allah. 1.000 rupiah hamba Allah. Orang apa-apa, ngaku nggak apa-apa sebagai hamba Allah. Sebenarnya hakikat hamba Allah yang asli yang mengatakan adalah Allah. Sebagai Nabi Muhammad, dia dikatakan hamba Allah. Allah sendiri yang ngomong, bukan Rasulullah sendiri di dalam ayat Al-Quran, yaitu bi'abdihi. Jadi kalau kita ingin disebut sebagai hamba Allah, yuk bareng-bareng meningkatkan amal ibadah kita. Semoga kita menjadi hamba Allah juga, nggih. Nggih. Amin. Tapi tolong syaratnya dipenuhi. Sholat baik pasti kalau baik, Pak. Suruh sholat zuhur lari-lari sana, guys. Ya repot, aku hamba Allah. Ya kasusnya seperti ini. Siapa presiden kita? Jokowi. Jokowi sebagai apa? Apal ya. Apal presiden kita. Tapi Jokowi apa Anda sama kamu? Seperti itu kisahnya persis gitu loh. Kita tahu ke Jokowi, tapi Jokowi belum tahu tentu kepada kita. Kita ngaku hamba Allah, tapi Allah belum tentu mengatakan hamba. Iya. Insya Allah kita kalau mau ketemu Jokowi jadi menteri, nanti bisa ketemu. Kita kalau mau jabatan hamba Allah, amalkan ibadah-ibadah yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Kemudian apa tujuan Isra Mi'raj? Apa yang diterangkan tadi dari awal sampai akhir sampai bi'abdihi. Di dalam ayat tersebut terakhir itu ada kalimat linuriyahum min ayatina. Kejadian peristiwa Isra Mi'raj tadi itu merupakan untuk memperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah, memperlihatkan tanda-tanda dari kami, kata Allah. Apa tanda-tandanya? Ketika beliau Nabi Muhammad SAW berjalan dalam perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, ketika didampingi oleh malaikat Jibril, ternyata ada beberapa peristiwa. Ini yang perlu diambil hikmahnya, tanda-tanda kekuasaan Allah. Yang pertama, Nabi Muhammad itu melihat orang kukunya panjang-panjang, mencakar wajahnya sendiri. Wah, dikuat-kuat sampai berdarah. Terus-terusan gak henti-henti. Nah, beliau bertanya kepada Jibril, Jibril, itu orang kenapa ya? Masa wajahnya sendiri kok dicakar-cakar sampai luka berdarah?
Malaikat Jibril menyebutkan, wahai Rasulullah Muhammad, itu nanti umatmu ada yang seperti itu. Maksudnya gimana, Bril? Maksudnya nanti ada orang Islam yang suka menjelek-jelekan terhadap saudaranya sendiri. Ada nanti umat Islam itu sesama adiknya, sesama kakaknya, sesama saudaranya, tetangganya, bahkan sesama muslim kok saling jelek-jelekin. Woi, itu orang Islam itu sesat, kafir, neraka, yang benar saya. Sekarang ada di YouTube itu. Antara ulama satu dengan ulama lain, kiai satu dengan kiai lain, ustadz satu dengan ustadz lain, saling mencakar, saling menjelek-jelekan, merasa dirinya paling. Terjadi apa yang dilihat Rasulullah ketika Isra. Yang kedua, Rasulullah melihat ada orang lidahnya kok dipotong-potong gitu loh. Dipotong pakai golok. Ngeri nggak? Ngeri lah. Muhammad, beliau juga kaget tuh. Wahai Jibril, itu ada lagi tuh orang tuh. Mana? Tuh, lidahnya dipotong-potong tuh. Ngeri. Malaikat Jibril yang nggak aneh tahu. Kata malaikat Jibril, Muhammad, Rasulullah, itu nanti juga sama akan terjadi di umat Islam, di umat jenengan. Maksudnya apa, wahai Jibril? Nanti ada sesama orang Islam senang fitnah, senang menjelek-jelek apa, mengfitnah, menggibah dan ngomongin, bahasa artisnya gosip. Gosip. Oh, Bu Dewi, jen boy, ayo ora, wong centil lah itu. Gibah. Umpamanya Pak Munjono mencuri entong, umpamanya ya. Ditawan sama RT. Sudah tahu Pak Munjono itu pencuri entong. Menurut Islam itu kan di RT-nya di sana di Karangpujung. Tapi di guru-guru di sini, anak-anak di sini geger, kok Pak Munjono tukang nyolong entong. Walaupun Pak Munjono memang pencuri entong, seharusnya menurut Islam informasi itu tidak usah dibesarkan, namanya mowar-mowar si ngelek gitu. Nggak boleh dalam Islam itu. Lidahnya dipotong-potong masalah. Biasanya orang yang lagi gibah seneng banget, terlena. Bahkan yang tidak ikut pun ikut nimbrung. Apa ya? Gimana? Kapan? Malah terus pertanyaan muncul. Ternyata itu adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan gibah, nggih. Biarkan yang jelek dia rasakan sendiri. Kita jangan ikut menjelek-jelekan lagi. Ya, mudah-mudahan didoakan tobat gitu. Tukang fitnah juga ya. Kalau fitnah itu jelas juga lebih bahaya. Al fitnah itu asadul minal qatl. Kejadian yang tidak, langkah lagi di tempat lain, ada seorang yang membawa kayu bakar, sudah banyak sekali, sudah berat, ada kayu tumpangin lagi, sampai bengkek ada kayu lagi, tumpangin lagi. Enggak henti-henti, itu kayu yang gede-gede dia bopong, sampai bungkuk pun dia tetap ngambil kayu, sampai ambruk gitu. Rasulullah nanya kepada Jibril, wahai malaikat Jibril, itu ada lagi itu orang tuh. Kalau motor bawa kayu namanya apa ya? Berandong ya. Itu orang kayak berandong itu. Sudah tahu nggak kuat, itu kayu diambil juga, dibopong juga, ada lagi dibopong juga. Maksudnya apa itu? Kata malaikat Jibril, oke Mas Rasul,
Itu tuh orang seperti itu nanti ada orang Islam sudah punya jabatan satu, diberi amanat jadi pejabat, jadi pegawai, jadi orang penting, yang satu pun dia sibuk banget, belum tentu dia amanahnya sudah sukses, ada amanah lain, ada jabatan lain, dia rangkul juga. Ada amanah lain, rangkul juga. Apapun yang dia tunjuk, dia rangkul semuanya. Padahal satu pun dia sangat sibuknya dan angelnya luar biasa. Karena apa? Ada uangnya lumayan. Masalah tidak dilaksanakan atau tidak, bodo amat. Sehingga orang seperti itu akan menghancurkan kehidupan. Dia hanya mementingkan kepentingan sendiri, kemudian yang lain bodoh amat, yang penting dapat keuntungan, dapat prestise, dapat harga diri, dapat dan lain-lain. Itu akan terjadi di umat Islam, dan sekarang banyak yang seperti itu. Banyak. Satu pun sudah sangat berat, tapi yang lain diterima semua. Ada orang menanam buah, bijinya ketika dimasukkan ke tanah celup, bahasa Sunda nama manja, Jawanya apa ya? Hah? Sama. Manja biji langsung tumbuh, langsung berbuah. Ketika buahnya muncul, diambil buahnya, muncul buahnya lagi, ambil muncul, terus nggak henti-henti. Rasulullah bingung, aduh itu orang nanam biji kok langsung tumbuh, langsung berbuah. Setelah berbuah kok langsung keluar terus buahnya. Maksudnya apa malaikat Jibril? Kata malaikat Jibril itu nanti ada orang Islam yang senang sedekah, yang senang infak, yang senang zakat, pahalanya akan tumbuh berlipat ganda di akhirat. Mau ora? Mau? Kalau ada infak Jumat yang banyak ya. Iya. Nanti di surga, di akhirat akan dilipat gandakan yang tidak henti-henti. Amin. Amin. Mari kita sedekah, mari kita infak, mari kita zakat. Ayo gemarkan. Pada hakikatnya kita punya uang di dompet yang benar-benar milik kita, itu yang disumbangkan, yang disedekahkan, yang diinfakkan. Yang tidak diinfakkan, disedekahkan itu sebenarnya milik uang kita adalah milik uang LB. Uang yang kita miliki uang tukangnya tukang cilok. Iya kan, beli cilok kan milik dia uangnya, jadi KLB jadi milik orang LB. Tapi yang kita sumbangkan, yang kita infakkan, justru itu nanti akan dimiliki kita di dalam surga sebagai tiket di surga. Itulah kejadian-kejadian yang dilihat oleh Rasulullah ketika perjalanan dari Mekah ke Palestina, dari Palestina ke Sidratul Muntaha, kemudian kembali ke Mekah. Terakhir, mukjizat yang diterimakan oleh Allah adalah sholat. Perintah sholat. Ketika dia naik ke Sidratul Muntaha, disaksikan surga dan neraka, ada perintah satu: wahai Muhammad, laksanakan umatmu sholat 5 waktu. Yang tadinya 50 dipotong 25 dan seterusnya, terakhir 5 waktu. Perlu kita ketahui, ternyata perintah sholat 5 waktu perintah yang sangat luar biasa. Allah memerintahkan puasa cukup dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, tidak dibawa ke sana. Allah memerintahkan perintah-perintah yang lain cukup di ayat. Tapi ketika perintah sholat, Rasul langsung dibawa ke Sidratul Muntaha. Sehingga perintah sholat itu perintah yang sangat luar biasa. Karena apa? Karena memang sholat sangat penting bagi umat Islam. Di dalam hadis Rasul ada yang mengatakan seperti ini: innama masalus sholatu fiddin kamasali ro'si fil jasadi.
Sesungguhnya sholat itu seperti kepala yang ada di badan. Hei, sholat itu seperti kepala yang ada di badan. Jadi kalau kita tidak sholat, sama saja badan kita dipotong, tidak ada kepalanya. Hidup apa tidak? Badan kita dipotong, kepalanya dipindahkan. Hidup apa tidak? Kalau hidup namanya pocong. Tanpa kepala sih. Maksudnya bagaimana? Diibaratkan seperti kepala di badan kita. Kalau kita orang Islam tidak sholat, berarti Islam kita mati. Percuma Elvi Trianto mati, sama dengan badan tanpa kepala. Sehingga nanti kalau kita sholat, maka sholat merupakan penentu amal yang lain. As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiangnya agama. Mengapa demikian? Pentingnya itu sholat. Jelaslah. Namanya sholat kan ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Coba kita perhatikan per waktu. Namanya manusia karena punya sifat emosi, punya sifat salah dan lupa. Nah, dari subuh ke duhur waktunya kan cukup panjang, banyak aktivitas. Pegawai kantor ada yang ke kantor, pedagang ada yang ke pasar, petani ada yang ke sawah, yang ngobrol-obrolan, banyak dosa-dosa di situ. Kadang-kadang kita lupa, gibahlah, itulah, anulah. Nah, kalau kita sudah melaksanakan, diingatkan oleh Allah, hei duhur, monggo wudu. Setelah wudu, sholat. Maka kita ingat, ya Allah, tadi saya melakukan kesalahan. Ketika di kantor saya ngomongin orang itu, budian diomongin sampai 3 jam. Gara-gara anu, ya Allah, istighfar. Dengan sholat kita jadi ingat, ternyata kesalahan kita tadi, langsung kita istighfar, jangan diulangi lagi. Kemudian dari duhur ke asar demikian. Mungkin kita di antara waktu itu banyak dosa-dosa yang kadang-kadang kita hilap, kadang-kadang kita lupa. Segera wudu, segera sholat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai maghrib, sampai ke isya, sampai ke subuh, terus berputar tiap hari. Diperintahkan untuk sholat dalam arti untuk supaya amar ma'ruf nahi mungkar. Manfaat sholat adalah tawadu, merendahkan diri kita di hadapan Allah. Tawadu yang tadinya kadang-kadang kita sombong dengan jabatan, sombong dengan kekayaan, sombong dengan kecantikan, kita berdiri niat sholat, Allahu Akbar. Artinya apa? Allah Maha Besar, berarti kita kecil di hadapan Allah, kita tidak ada apa-apanya. Tawadu, rendah diri di hadapan Allah, juga merealisasikan rendah diri di hadapan manusia. Jangan sombong, karena sombong adalah sifat iblis. Iblis itu sebab-sebab diusir dari surga gara-gara sombong. Yang kedua, menanamkan keikhlasan dengan sholat itu. Ikhlas di sini kalau direalisasikan di kehidupan, mudah memaafkan orang lain. Kalau di dalam sholat kita kan tahu, kalau sholat kita kalau dicibit tangannya memang sakit, tapi bilang ah sakit. Diinjek kakinya, jangan gitu, sakit. Tapi ketika dipegang kepalanya bilangnya apa? Marah gitu. Masa cuma si Elvi Trianto pegang kepala Pak Agung Dajjal, saru nepol. War sopan banget, megang-megang bulu aku. Dasar bocah orang ajar. Tapi ketika di hadapan Allah, ketika sholat, justru kepala kita nyium tempat sujud yang rendahnya sama dengan kaki. Coba bayangkan, luar biasa. Ikhlas kita. Ketika sholat kita bersujud, kita kepalanya itu bukan hanya dipegang, bukan hanya ditonjok, tapi
direndahkan serendah kaki kita, ikhlas karena kepada Allah. Amalkan keikhlasan itu di perbuatan-perbuatan yang lain. Dan yang terakhir, bahwa sholat itu sebagai kontrol dalam kehidupan kita, sebagai lampu kuning untuk memberitahu bahwa kesalahan-kesalahan itu segera meminta maaf kepada Allah. Dengan tadi yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan amar ma'ruf nahi mungkar itu insya Allah kita akan terbebas dari kesalahan dan mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis ya Pak Mun ya? Waktunya sudah habis. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Dicatat lu, nggak ada yang nyatat saya lihat. Hah? Udah, nanti kamu di kelas diskusi. Orang 5 saling mengingatkan apa ya? Tulis apa ya? Tulis. Nanti dikumpulkan ketika ada pelajaran agama minggu depan, tidak apa-apa, bukan minggu ini. Ya, silakan dikumpulkan ke guru agama. Nanti itu termasuk adalah tugas keterampilan. Ya, bukan tugas pengetahuan, tugas keterampilan akan dinilai untuk rapot kalian. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan pengampunan kepada kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Lakal hamdu ya ma'bud ya jalal wal ikram. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.